Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armawati Putri. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang agensi teori. Apa itu agensi teori? Menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976 menyatakan bahwa agensi teori adalah hubungan keagenan yang timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen. Maka fokus teori keagenan itu sendiri adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Nah, kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu faktor pertama adalah agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi yang disembunyikan yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Kedua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Menurut Hadi Prajitno pada tahun 2013, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan, yaitu seperti biaya pemantauan atau monitoring cost, ada biaya pengikatan atau bonding cost, dan ada biaya kerugian residual atau residual loss yang seharusnya tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemilik itu sendiri. Nah, penjelasan masing-masing biaya keagenan adalah sebagai berikut. 1. Biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal, yaitu biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks, kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan atau kebijakan, yaitu perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, serta biaya terkait ekuitas pihak luar. Kedua, ada biaya bonding yang ditanggung oleh agen, yaitu manfaat bagi manajer dalam kaitannya dengan uang dan tidak terkait dengan uang. Biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait governance dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya organisasi, kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. Ketiga, ada kerugian residual atau residual loss sebagai pengurang kekayaan prinsipal, yaitu risiko yang ditanggung atas hutang yang belum dilunasi, dan ada biaya kebangkrutan. Biaya keagenan definisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Menurut Jensen dan McLean pada tahun 2012 membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor agen. Bonding cost adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Ada pula residual loss adalah pengertiannya pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai
akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal itu sendiri. Nah, ada beberapa agensi konflik menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976, yaitu pertama ada moral hazard yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Kedua ada adverse selection, adalah suatu keadaan di mana pemegang saham itu tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas. Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Nah, salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori keagenan adalah variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraud diamond. Dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh prinsipal. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka pada laporan keuangannya. Nah, itulah adalah pengertian dan penjelasan dari agensi teori. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.